Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Istikhara dari kelas 12 BDP 1, siswi SMK Negeri 45 Jakarta. Jadi, kali ini aku mau ngejelasin sedikit tentang materi administrasi gudang. Ada yang tahu nggak sih administrasi gudang itu apa? Nah, administrasi gudang itu termasuk dalam pelajaran bisnis retail. Nanti kita lihat ya maksud dari materi administrasi gudang. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama itu ada pengertian administrasi gudang. Administrasi gudang itu lebih kompleks, yaitu sistem administrasi gudang. Sistem administrasi gudang itu mengurus data-data gudang seperti data pemesanan barang, data pengeluaran barang, data persediaan barang, data permintaan barang, bahkan sampai data peramalan permintaan yang belum kita ketahui. Selanjutnya ada kegiatan umum administrasi gudang. Kegiatan umum administrasi gudang itu dibagi menjadi 5. Nih, yang pertama, kegiatan administrasi. Yang kedua, kegiatan penerimaan barang. Yang ketiga, kegiatan penyimpanan barang. Yang keempat, kegiatan pengepakan barang. Yang kelima itu kegiatan pengeluaran barang. Jadi itu berurutan. Misalnya kita udah di gudang nih, kita menerima barang, lalu kita simpan barangnya, lalu kita mengepakan barang, selanjutnya itu mengeluarkan barang untuk dijual. Nah, selanjutnya itu tentang kegiatan administrasi. Selanjutnya ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi itu sebenarnya banyak tugasnya. Tapi aku ngambilnya secara lingkup besarnya aja. Yaitu bagi petugas administrasi pergudangan juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelola pergudangan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, sehubung dengan administrasi pergudangan logistik tersebut, yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan gudang, dan bom permintaan, serta surat penyerahan barang. Jadi harus ada, yang penting itu harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau stok, bon permintaan barang, serta surat penyerahan barang. Dari kegiatan umum administrasi gudang yang nomor 2, yaitu kegiatan penerimaan barang. Kegiatan penerimaan barang merupakan segala awal arus yang bergerak dalam gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas yang ada di gudang. Jadi misalnya, kalau nggak memiliki sistem, jadi penerimaan barangnya itu kurang maksimal. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang penting dalam penerimaan barang. Ada 5. Yang pertama itu bukti pemesanan barang dari gudang untuk memastikan barang dalam spesifikasi yang tepat. Yang kedua ada bukti tanda barang diterima untuk penagihan, misalnya kalau tagihannya beransur-ansur. Yang ketiga itu adalah cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Yang keempat itu ada cek expired dan kondisi barang. Misalnya kalau barangnya jelek, kan kita harus dilihat-lihat dulu kan, makanya harus ada buktinya. Terus yang kelima itu adalah memasukkan barang ke penyimpanan. Nah, selanjutnya itu dari kegiatan umum administrasi yang ketiga itu ada penyimpanan barang. Penyimpanan barang itu selanjutnya ada penyimpanan barang. Penyimpanan barang itu ada 2 metode. Yang pertama itu LIFO, last in first out. Yang kedua itu ada FIFO, first in first out. Metode LIFO itu merupakan suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Misalnya ada barang nih baru datang. Metode FIFO-nya itu barang yang baru datang itu kita keluarkan terlebih dahulu atau yang digunakan terlebih dahulu untuk dijual. Nah, sedangkan sistem FIFO itu atau
first in first out itu adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang yang masuk terlebih dahulu, yang dikeluarkan terlebih dahulu. Misalnya pas tadi tuh barang datang, sebelum barang datang ada barang yang lama kan, jadi Vivo itu mengeluarkan barang yang lama atau barang yang pertama itu yang dikeluarkan untuk dijual. Nah, itu yang dimaksud Vivo dan Livo. Selanjutnya ada pengepakan barang. Pengepakan barang itu 4 dari kegiatan umum administrasi gudang. Pengepakan barang itu dalam manajemen gudang terdapat pula pengepakan barang, yaitu membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan nih, jadi ini tuh membungkus kan. Jadi kalau bungkus itu biasa disebut juga kemasan biasanya. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang merancang atau dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada merek, kemasan itu sendiri, dan label. Nah, ada 3 alasan utama untuk melakukan pengemasan barang, yaitu yang pertama, ada kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Jadi kayak misalnya ke Ciki, dari produsen Ciki itu kan pasti harus punya bungkus. Kalau nggak punya bungkus kayak bercecer-ceceran kan. Biar aman makanya dibungkus tuh, biar nyampe ke pelanggan konsumennya itu enak, jadi nggak ribet. Terus ada melalui yang nomor 2, kemasan itu identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Misalnya ada Ciki nih, Ciki kan banyak, Ciki Kitela misalnya, dia kan punya merek kemasan sendiri kan, yang bentuk Ciki kayak dia banyak, makanya dia buat kemasan itu tulisannya itu menjadi Kitela, Ciki Kitela, biar pesaingnya itu tahu misalnya dia kayak mengikuti makanan Kitela. Terus yang ketiga itu dengan kemasan yang sangat menarik, dapat memikat dan menarik perhatian pelanggan. Misalnya kayak Poki kan kotak tuh, kayak menarik, banyak gambarnya, yang coklat warna coklat, yang merah warna rasa coklat, kan jadi menarik. Wah, ini merah nih tapi rasa coklat, biasanya identik merah kan pedas, tapi ini enggak. Nah, selanjutnya itu ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang yang dilakukan di gudang sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Bon barang merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah, caranya itu pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkannya, dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Misalnya aku mau ngambil tisu, misalnya mau ngambil tisu kan, dicatat tuh tisu, misalnya tisu Paseo berapa puluh. Nah, di situ dikeluarkan bukti pengantar barang keluar, pengantar keluar oleh penerima. Misalnya penerimanya aku, pemasoknya orang lain nih, misalnya kepalanya, aku minta tanda tangan ke kepalanya, misalnya Pak, tanda tangan mau ngeluarin ini. Terus baru aku terima dong, baru aku tanda tangan lagi yang penerima. Nah, yang aslinya itu buat yang penerima, yang salinan itu sebagai arsip di kantor. Selanjutnya itu ada jenis administrasi gudang. Jenis administrasi gudang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu daftar stok barang, yang kedua daftar input barang, yang ketiga itu daftar keluar barang. Nah, daftar stok barang itu
bisa disebut juga stop of name, yaitu merupakan suatu kegiatan perhitungan persediaan barang dagangan di gudang secara fisik. Kegiatan perhitungan ini dilakukan agar perusahaan mengetahui catatan dan pembukuan barang dengan secara akurat. Jadi kayak sebagai bukti. Kalau misalnya nggak ada bukti kan orang jadi curiga kan. Terus ada manfaatnya. Manfaatnya dari stok pembayaran itu ada, yang pertama itu dapat mencocokkan jumlah barang di gudang dengan jumlah barang yang tertera pada catatan pembukuan. Terus yang kedua dapat meminimalisasi penyimpanan atas persediaan barang dagangan yang mungkin dapat terjadi karena faktor kelalaian. Yang ketiga, mempercepat proses pengembalian keputusan pada saat ada barang yang hilang atau rusak. Yang keempat itu untuk menganalisis perkembangan perusahaan dengan membandingkan jumlah persediaan dari tahun ke tahun sampai tahun saat ini. Terus yang kelima itu untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar persediaan barang dagangan. Selanjutnya itu ada daftar ini di PPT saya ini ada contoh daftar stok barang. Daftar stok barangnya itu kayak misalnya di atas nih, nomor dari samping sini, nomor, kode barang, nama barang, jumlah stoknya, satuan. Jadi ketahuan misalnya kalau ada barang hilang kayak gitu kan. Selanjutnya itu nomor 2 itu ada dari jenis. Daftar input barang merupakan daftar atau tahap persiapan di gudang. Dalam tahap ini, orang-orang di gudang akan melakukan persiapan untuk melakukan stop of name. Jadi sama kayak tadi, tapi lebih rinci mungkin ya. Dalam proses stop of name itu, setiap bagian akuntansi akan mendapatkan lembar tentang semua stok yang ada dalam program. Lembaran tersebut akan menjadi acuan dalam menghitung jumlah stok di gudang. Terus melakukan stop of name akan mengisi jumlah hitungan dalam lembar yang disediakan. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut akan disalin ke Microsoft Excel untuk dibandingkan dengan versi programnya. Jika terjadi selisih, maka dapat dilakukan pengecekan ulang atau penyelesaian persediaan. Yang ini nanti ada PPT contoh daftar input barang. Tuh, daftar input barangnya misalnya ada 10, 12, 8, 15, 10, 20, 20, 25, 25, 25, 10. Nah, selanjutnya itu dari jenis administrasi. Yang ketiga itu ada daftar pengeluaran barang. Daftar pengeluaran barang selanjutnya ada daftar pengeluaran barang. Daftar pengeluaran barang itu harus memastikan bahwa pengecekan barang sebelum pemasukan ke dalam rak. Selanjutnya itu ada memberi dalam pengeluaran barang itu diberikan kode di setiap barang agar jika ini contohnya misalnya ya, jika ada seseorang pelanggan yang membeli baju dengan kode MM berwarna merah muda, maka sebagai penjual harus langsung paham dengan apa yang ditanyakan dipesan oleh pelanggan. Jika barang-barang tidak diberikan kode, maka transaksi yang dilakukan pun terasa lebih sulit dan dapat mengurangi citra perusahaan. Terus adalah pisahkan stok baru dan stok lama, yaitu jangan mencampur aduk stok baru dan stok lama. Hanya membuat bingung ketika melakukan pencatatan pengeluaran barang. Ketika kedua barang ini ada, sebaiknya memisahkan stok lama dan stok baru untuk mempermudah hitungan daftar pengeluaran barang. Nah, segitu. Terus ada PPT-nya. PPT-nya itu PPT-nya itu tuh daftar keluar barang. Dikasih tahu tuh misalnya kita mau beli berapa. Stok awalnya misalnya 21 kan, si coklatos 600 gramnya. Stok awalnya 21, satuannya kaleng, input barangnya 10,
keluar barangnya 15. Nah, stok akhirnya itu 21 dikurang 15 jadi 6. Selanjutnya kayak gitu, stok awal dikurang keluarnya barang. Nah, tapi kalau sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Untuk tugas kali ini, mohon bantuannya untuk saya. Dadah.